Di tengah kota Semarang yang sibuk, berdiri sebuah bangunan megah berusia ratusan tahun. Nama yang berarti 1.000 pintu. Ini bukan hanya terkenal karena arsitekturnya yang megah, tetapi juga kisah-kisah kelam yang membayangi lorong-lorongnya. Dahulu, tempat ini menjadi saksi bisu berbagai peristiwa kelam, termasuk masa penjajahan Jepang ketika ruang bawah tanahnya digunakan sebagai penjara dan tempat penyiksaan tentara Indonesia. Malam itu Dina, seorang mahasiswa arsitektur bersama 3 temannya, Raka, Gilang, dan Sita, memutuskan untuk mengunjungi Lawang Sewu. Mereka adalah sekelompok pecinta sejarah yang penasaran dengan misteri di balik bangunan tua tersebut. Di bawah sinar bulan yang samar, mereka melangkah masuk, disambut oleh hawa dingin yang menusuk dan aroma khas bangunan tua yang lembab. Dengar-dengar, di sini sering terlihat arwah tentara yang dibunuh di era penjajahan, bisik Sita dengan suara gemetar. Ah, itu cuma cerita orang-orang. Udah banyak kok yang masuk sini dan gak terjadi apa-apa. Balas Raka dengan nada tak acuh. Namun langkah kaki mereka semakin dalam ke dalam bangunan. Suasana berubah. Di setiap sudut, mereka merasa seperti diawasi. Lorong-lorong panjang dengan pintu-pintu besar yang berjajar seperti menyimpan rahasia kelam. Saat mereka melewati salah satu koridor, terdengar suara samar seperti langkah kaki berat di belakang mereka. "Siapa itu?" tanya Dina. Berhenti sejenak dan melihat ke belakang. Kosong. Tidak ada seorang pun. Namun, yang paling mengerikan terjadi di depan ruang bawah tanah yang terkenal angker. Pintu kayu tua yang sudah berkarat itu perlahan terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan tangga yang gelap dan bau anyir yang menusuk hidung. Raka, yang dikenal sebagai yang paling pemberani, tersenyum tipis. "Ayo turun, kita lihat sendiri apa yang ada di bawah sana," ajaknya. Mereka ragu sejenak, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Satu persatu mereka menuruni tangga sempit itu, dengan senter ponsel sebagai satu-satunya penerangan. Saat mencapai dasar, mereka melihat sesuatu yang membuat jantung mereka berdegup kencang. Di salah satu sudut ruangan, tampak bayangan samar sosok berseragam militer dengan wajah yang pucat dan mata kosong menatap lurus ke arah mereka. Sita menjerit, "Kita keluar dari sini sekarang!" Namun sebelum mereka sempat berlari, terdengar suara berat yang bergema di seluruh ruang bawah tanah. "Kalian tak seharusnya di sini." Tubuh mereka membeku. Sesuatu yang tak kasat mata melangkah mendekat, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Raka mencoba menarik tangan Dina, tetapi pintu yang tadi terbuka kini tertutup rapat dengan sendirinya. "Kita terjebak," bisik Gilang dengan suara bergetar. Di tengah kegelapan yang semakin pekat, terdengar suara-suara erangan kesakitan dan langkah kaki menyeret yang semakin mendekat. Suasana berubah mencekam, dan mereka sadar mereka tidak sendiri di sana. Bersambung ke part 2. Dina, Raka, Gilang, dan Sita berdiri membeku di ruangan bawah tanah Lawang Sewu yang gelap dan pengap. Pintu kayu besar yang sebelumnya terbuka kini tertutup rapat, seolah menjebak mereka di dalam. Nafas mereka terengah, jantung berdegup kencang, sementara suara erangan yang samar tadi semakin jelas terdengar di sekitar mereka. "Seseorang tolong kita!" Sita menjerit panik, tangannya gemetar saat mencoba membuka pintu yang tak kunjung bergerak. "Tenang dulu, jangan panik," kata Raka, meskipun suaranya sendiri terdengar goyah. Ia mencoba menerangi sekitar dengan senter ponselnya, tetapi cahaya itu terasa tak cukup untuk mengusir kegelapan yang seolah hidup di ruangan itu. Di sudut ruangan, Dina memperhatikan sesuatu. Sebuah bayangan hitam, tinggi, dan berwujud seperti seorang pria berseragam tentara tua berdiri diam. Wajahnya samar dalam kegelapan, tetapi tatapan matanya terasa menusuk ke dalam jiwa. Dina mundur perlahan, lututnya melemas, sementara bayangan itu bergerak tanpa suara, mendekati mereka. Gilang tiba-tiba berbisik, "Kalian dengar itu?" Dari dinding-dinding lembab yang berlumut, terdengar bisikan lirih yang memenuhi ruangan. Suara itu seperti berasal dari banyak orang, bergema dengan nada pilu dan marah. "Kami disiksa, kau mati di sini." Sita menangis terseduh, memeluk Dina erat. "Aku nggak mau di sini. Kita harus keluar sekarang." Raka, yang mencoba tetap tenang, mendekati dinding yang penuh coretan lama. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh ukiran-ukiran yang tampak seperti huruf kanji Jepang. Ini Ini pasti peninggalan zaman Jepang," gumamnya. Namun, saat tangannya menyentuh simbol tertentu, angin dingin berhembus kencang dari arah lorong gelap. Tiba-tiba, sesuatu merayap di kaki mereka. Gilang menjerit dan melompat mundur. Dari lantai,
Muncul genangan darah yang merayap perlahan, seolah mengisyaratkan kejadian mengerikan yang pernah terjadi di tempat itu. Ini, ini jejak penderitaan mereka, bisik Dina, menyadari bahwa mereka telah mengganggu sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Langkah kaki berat terdengar mendekat. Raka mengarahkan senter ke lorong, dan yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Sosok tentara Jepang dengan seragam robek, wajah penuh luka menganga, dan mata yang kosong berdiri di ujung lorong. Ia bergerak perlahan menyeret pedangnya yang berkarat di lantai batu. "Keluar! Sekarang!" teriak Raka, menarik tangan Dina dan Sita. Mereka berlari menuju pintu yang tertutup, menggedor sekuat tenaga. Sementara itu, langkah kaki dan suara-suara berbisik semakin mendekat. Dari sudut mata, Gilang melihat sesuatu yang aneh. Di dinding, ada ukiran berbentuk pintu kecil dengan simbol matahari di atasnya. Dengan cepat, ia berteriak, "Coba sentuh ukiran itu." Tanpa berpikir panjang, Dina menekan simbol tersebut, dan tiba-tiba sebuah suara gemuruh terdengar. Pintu yang sebelumnya terkunci terbuka dengan sendirinya, seolah memberi mereka jalan keluar. Tanpa menoleh ke belakang, mereka berlari menaiki tangga, meninggalkan bayangan dan suara-suara mengerikan di belakang mereka. Begitu mereka keluar dari ruangan bawah tanah, pintu besar itu tertutup rapat, seakan tidak pernah terbuka sebelumnya. Mereka terengah-engah berdiri di lorong utama Lawang Sewu yang kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Namun sesuatu terasa berbeda. Dari kejauhan terdengar suara langkah kaki yang mengikuti mereka. "Kita harus keluar dari sini. Sekarang!" bisik Gilang dengan wajah pucat. Namun saat mereka melangkah menuju pintu keluar, sosok bayangan tentara yang tadi mereka lihat masih berdiri di ujung koridor, menatap mereka tanpa ekspresi. Dina, Raka, Gilang, dan Sita berlari melewati lorong-lorong panjang Lawang Sewu. Napas mereka memburu, sementara suara langkah kaki mengikuti mereka dari belakang. Bayangan sok tentara Jepang tadi masih berdiri di ujung koridor, tak bergerak, hanya menatap dengan mata kosong yang menyeramkan. "Cepat, kita harus keluar dari sini," seru Raka, menarik tangan Sita yang nyaris terjatuh. Mereka akhirnya mencapai aula utama bangunan yang luas. Namun, suasana di sana jauh berbeda dari sebelumnya. Udara terasa semakin dingin, lampu-lampu redup berkelap-kelip, dan di sekitar mereka mulai terdengar suara langkah kaki lain, seperti seluruh tempat ini dihuni oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dina tiba-tiba berhenti, matanya tertuju pada sebuah cermin besar di dinding. Refleksi di cermin itu bukan sekadar bayangan mereka, melainkan sosok-sosok tentara berseragam kusam dengan luka menganga, wajah dipenuhi ekspresi kesakitan, dan mata yang penuh dendam. "Kita nggak boleh berhenti," kata Gilang panik. Tapi tiba-tiba suara berat terdengar di seluruh ruangan. "Jangan, pergi." Mereka semua terdiam, tubuh membeku. Pintu utama yang mereka tuju tiba-tiba menutup sendiri dengan suara berderak keras. Sita berteriak dan mencoba membukanya, tetapi pintu itu seolah terkunci oleh kekuatan yang tak terlihat. Lalu di tengah aula muncul kabut tipis yang perlahan membentuk siluet. Seorang pria tua berpakaian militer Belanda dengan wajah pucat berdiri di hadapan mereka. "Kalian, bukan yang pertama." Suaranya terdengar berat dan bergetar. Dina, yang selama ini berusaha menahan rasa takutnya, memberanikan diri bertanya, "Apa yang terjadi di sini? Kenapa arwah-arwah ini tidak bisa pergi?" Pria itu menundukkan kepala, lalu menunjuk ke arah lorong di sebelah kiri mereka. "Dendam. Mereka terperangkap dalam waktu, kesakitan, pengkhianatan," katanya sambil perlahan menghilang dalam kabut. Raka, yang mulai memahami situasi, berkata, "Kita harus menemukan cara untuk keluar. Mungkin ada sesuatu yang belum kita ketahui di bagian lain gedung ini." Dengan langkah hati-hati, mereka memasuki lorong yang ditunjukkan oleh pria tadi. Lorong itu jauh lebih gelap dan terasa lebih pengap dibandingkan ruangan sebelumnya. Di sepanjang dinding, mereka menemukan coretan-coretan yang tampak seperti pesan-pesan dalam berbagai bahasa, Belanda, Jepang, dan Indonesia. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah ruangan kecil yang di dalamnya terdapat meja tua dengan sebuah buku besar di atasnya. Gilang membuka buku itu dengan tangan gemetar. Di halaman pertama tertulis sebuah kalimat dalam bahasa Belanda, "Pengkhianatan membawa kutukan. Hanya yang berani menghadapi kebenaran yang bisa bebas." Dina melihat ke arah sudut ruangan, di mana sebuah kotak besi tua berkarat tersimpan di bawah meja. Ia berjongkok dan membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat potongan surat-surat tua dan lencana militer Jepang yang berlumuran darah kering. Saat Dina menyentuh lencana itu, tiba-tiba ruangan bergetar hebat
dan jeritan menggema di seluruh bangunan. Bayangan hitam muncul dari dinding, membentuk sosok tentara yang wajahnya penuh amarah. Mereka berteriak dalam bahasa yang tidak dimengerti, namun rasa sakit yang mereka alami terasa begitu nyata. Ini mereka. Mereka meminta kita untuk mengungkap kebenaran, teriak Dina. Sita menangis ketakutan. Tapi bagaimana kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini? Gilang melihat lebih jauh ke dalam buku tua tersebut dan menemukan sesuatu. Ada catatan di sini. Mereka semua mati karena pengkhianatan. Salah satu dari mereka, seorang perwira Jepang, membunuh tentara lain yang mencoba melarikan diri. Dan mereka terjebak dalam siklus ini selamanya. Dina menarik napas dalam. Kalau kita bisa mengungkap siapa perwira itu, mungkin arwah-arwah ini bisa tenang. Sementara mereka mencoba mencari jawaban di dalam buku, suara langkah kaki di lorong semakin mendekat. Kali ini lebih banyak dan lebih cepat. Kita harus segera pergi sebelum mereka datang, seru Raka. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, sosok hitam tiba-tiba muncul di depan pintu, menutup jalan keluar mereka. Wajahnya penuh luka, matanya menatap tajam, dan mulutnya bergerak-gerak seolah mengucapkan sesuatu. Sosok hitam itu berdiri di depan pintu, tubuhnya seperti bayangan yang menggeliat dalam kegelapan. Matanya kosong, tetapi penuh dengan kebencian. Mulutnya bergerak perlahan, mengeluarkan bisikan yang tak mereka pahami. Dina, Raka, Gilang, dan Sita berdiri membeku. Jantung mereka berdegup kencang. Dina menggenggam lencana berlumuran darah yang mereka temukan dalam kotak besi tadi. Tiba-tiba, suara berat bergema di seluruh ruangan. Kalian menemukan sesuatu yang seharusnya terkubur. Seketika, bayangan hitam itu bergerak cepat ke arah mereka, membuat Sita menjerit ketakutan. Raka menariknya mundur, sementara Gilang mencoba membaca isi buku tua itu dengan terburu-buru. Ada satu nama yang terus disebut di sini. Kapten Ichiro, katanya dengan suara bergetar. Dina segera menyambung. Kapten Ichiro. Dia yang mengkhianati rekan-rekannya sendiri demi menyelamatkan dirinya. Tiba-tiba, suara jeritan keras menggema dan bayangan hitam itu berubah bentuk. Dari kegelapan, muncul sosok seorang pria dengan seragam tentara Jepang yang robek, wajahnya dipenuhi luka dan matanya kosong menatap mereka. Kalian tahu terlalu banyak. Ruangan mulai bergetar, dan dinding di sekitar mereka berlumuran darah seakan-akan Lawang Sewu menghidupkan kembali kenangan kelamnya. Raka berteriak, kita harus melakukan sesuatu. Dina menatap lencana di tangannya, lalu dengan suara mantap berkata, Kapten Ichiro, kami tahu kau pengkhianat. Kau telah mengorbankan rekan-rekanmu sendiri. Seketika, bayangan itu meraung marah, tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Sosok tentara lain mulai muncul di sekitar mereka. Puluhan pria berseragam dengan wajah penuh luka dan kesedihan. Salah satu dari mereka melangkah maju, seorang perwira Belanda yang pernah mereka lihat sebelumnya. Terima kasih, kau telah mengungkap kebenaran. Suaranya lirih, sebelum perlahan semua arwah yang selama ini terperangkap mulai memudar, membawa serta kepedihan yang telah menghantui Lawang Sewu selama puluhan tahun. Sementara itu, sosok Kapten Ichiro menjerit pilu. Tubuhnya tersedot ke dalam kegelapan dan menghilang, meninggalkan ruangan kembali hening. Lampu-lampu yang sebelumnya berkedip kembali stabil, dan pintu yang tadinya tertutup rapat kini perlahan terbuka dengan suara berderit panjang. Sita jatuh berlutut sambil menangis lega. Kita berhasil, bisiknya pelan. Mereka keluar dari ruangan itu dengan langkah berat, menyusuri lorong-lorong panjang yang kini terasa lebih ringan, seakan beban yang selama ini menyelimuti bangunan tua itu akhirnya terangkat. Saat mereka mencapai pintu utama, mereka menoleh untuk terakhir kalinya ke dalam. Dalam kegelapan, mereka masih bisa melihat sosok tentara-tentara yang kini berdiri dengan damai, mengangguk ke arah mereka sebelum perlahan menghilang. Saat mereka melangkah keluar dari Lawang Sewu, matahari mulai terbit di ufuk timur. Gilang menatap bangunan megah itu dan berkata lirih, mungkin sekarang mereka sudah bisa beristirahat dengan tenang. Dina menggenggam erat lencana yang kini tampak lebih bersih dari sebelumnya. Beberapa rahasia memang seharusnya tetap tersembunyi, tapi ada kalanya kebenaran harus terungkap agar semuanya bisa berakhir dengan damai. Mereka pun meninggalkan Lawang Sewu, membawa kisah yang takkan pernah mereka lupakan, tentang para arwah tentara yang akhirnya terbebas dari dendam dan pengkhianatan di masa lalu.